Sebetulnya memang akhir-akhir ini kalau Romo yang mau menjadi pembicara tentang fenomenologi, saya lebih bersyukur karena saya lebih terbiasa di kursi moderator sebetulnya daripada di kursi pembicara. Tapi memang saya menulis skripsi S1 tentang logika dalam fenomenologi Husserl dan tesis S2 mengenai persoalan subjek dan intersubjektivitas dalam fenomenologi Husserl juga. Kita hari ini akan membahas tentang sebetulnya judulnya fenomenologi Husserl dan krisis ilmu. Jadi ada dua hal yang kita akan bahas. Yang pertama fenomenologi dan krisis ilmu. Nanti akan kita lihat satu-satu secara sistematis. Tapi teman-teman perlu sadar bahwa sebetulnya sejak tanggal 30 Agustus kemarin atau tanggal 23 mungkin ya, itu seri kelas ini mulai masuk ke seri hardcore. Ini tema-tema hardcore di sejarah filsafat, khususnya filsafat ilmu. Jadi mulai tanggal 30 itu tentang Hegel dan metakritik, udah dapet ya kemarin ya? Oh belum? Kritik atas kritik, terus sekarang, terus nanti sampai ke tanggal berapa tuh? 15 November itu tema-tema hardcore. Nah terkait dengan fenomenologi dan krisis ilmu, ini saya perlu menyebut di awal bahwa apa yang akan kita bahas ini nanti dalam tren pemikiran dan filsafat abad 20 dan 21 itu menjadi semacam rujukan utama bagi para pemikir abad 20 dan 21, yaitu buku Edmund Husserl yang akan kita bahas ini. Ini arahnya kemana? Oh, ini. Nah, ini dia, The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology. Jacques Derrida nanti akan menulis disertasi salah satunya mengenai buku ini tentang Origin of Geometry. Lalu dia juga menerbitkan buku tentang ini. Lalu siapa Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre, ada Jean-Luc Marion, pemikir abad 21, itu banyak yang merujuk kepada buku ini. Bahkan banyak penafsir mengatakan buku ini itu menentukan patahan. Itu ada di sini, patahan antara apa? Patahan antara modern dan postmodern. Titik patahnya adalah sejak buku Husserl Crisis of European Sciences ini diterbitkan secara posthumous, jadi diterbitkan setelah dia meninggal. Kita akan melihat dulu yang garis besar yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas bersama tentang krisis ilmu. Sebenarnya maksudnya apa sih? Kan temanya krisis ilmu gitu ya. Ada krisis nggak sih? Ketika buku ini muncul, bahkan para ilmuwan itu merasa ada krisis nggak sih? Tetapi yang akan kita bahas adalah ini atmosfernya ya. Pada zaman itu, bahkan mungkin sampai sekarang juga, itu ada retak antara ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu kemanusiaan. Saya tidak mengatakan ilmu sosial, tapi ilmu-ilmu tentang kemanusiaan. Sebetulnya termasuk di situ apa teman-teman? Psikologi bukan? Itu kan ilmu tentang kemanusiaan. Jadi ada retak antara ilmu alam dan ilmu kemanusiaan. Itu yang terakhir itu, ilmu kemanusiaan biasanya mau mengadaptasi cara kerja ilmu alam. Maka kalau Anda mau melamar kerja, tes, Anda mau masuk ke mana, PNS atau perusahaan, ada tes apa? Tes psikologi. Itu bisa berlembar-lembar, betul ya? Ada macam-macam pertanyaan yang harus dijawab secara cepat saja. Itu tes kemanusiaan yang tidak manusiawi. Tetapi itu juga salah satunya terjadi karena ini. Ada semacam upaya dari ilmu-ilmu kemanusiaan untuk mau mengadaptasi metode ilmu yang sudah sukses di bidang-bidang alam, fisika, biologi. Jadi harus jelas ada API-nya, ada indikatornya, harus objektif, harus teramati dan lain-lain. Lalu yang kedua, kemajuan sains justru membawa pada dua perang dunia. Perang dunia pertama dan perang dunia kedua itu Eropa hancur lebur, betul ya. Dan sebetulnya
persoalan canggihan teknologi ini juga kita alami sekarang, misalnya dalam bentuk sampah plastik, kerusakan lingkungan, kan gitu. Ini yang disebut krisis ilmu ada 4, lalu yang ketiga filsafat. Di tengah krisis itu filsafat bukannya membaik tetapi justru memburuk. Karena bahkan filsafat sendiri kemudian mencoba mengadaptasi cara kerja yang sama, padahal ruang lingkup kajiannya beda. Ini kita lihat semangat nomor 3 ini di filsafat ada pada Auguste Comte. Maka setelah Auguste Comte itu memang filsafat sendiri menjadi positivistik. Maka dikatakan filsafat berada dalam krisis. Terjadi patahan antara manusia rasional dan manusia yang berdarah daging. Manusia sebagai konsep ideologi, manusia merdeka, manusia bebas, dengan manusia berdarah daging yang lapar, yang ngantuk gitu kan. Nah, ini kira-kira konteks krisisnya begitu. Karena tadi saya mengatakan bahwa malam ini kita akan membahas tentang fenomenologi 1 dan krisis ilmu 2 gitu ya. Kita lihat dulu fenomenologinya, baru setelah itu krisis ilmunya. Itu secara sistematis. Nah, ini Edmund Husserl udah, kalau yang sering ikut kelas-kelas di sini harusnya udah agak akrab. Di Indonesia sendiri saya baru menemukan 2 atau 3 orang yang menulis fenomenologi secara betul-betul mantap. Mantap itu maksudnya mantap dalam hal isi, mantap dalam hal rujukan, dan mantap dalam hal konsep. Yang pertama itu ternyata udah ada buku fenomenologi yang terbit tahun 60-an, 50-an bahkan, itu ditulis oleh Wiratmo Sukito. Ini kalau nggak salah tokoh Manikobu atau gimana saya lupa. Misalnya Bayu, temannya Mas Gun. Itu bagus sekali menulis tentang fenomenologi kebudayaan. Itu yang pertama. Yang kedua ada Isbertens, dan yang ketiga saya mau bilang saya sendiri nggak enak gitu karena belum ada buku. Jadi Edmund Husserl ini dia sendiri hidup di zaman peralihan dari abad 19 ke abad 20. Dan kalau diingat, dia awalnya bukan filsuf, dia bukan ahli filsafat. Jadi sepertiga karirnya itu dihabiskan di wilayah matematika dan fisika. Dia belajar matematika, menulis disertasi matematika di bawah bimbingan seorang matematikawan terkenal waktu itu namanya Karl Weierstrass. Tapi karena dia orangnya kebanyakan mikir ya Husserl. Jadi metode perumusan geometri dan aritmatika itu sendiri sama dia banyak dipertanyakan. Lalu dia tidak puas dengan bidangnya, yaitu matematika. Lalu banting setir ke filsafat, gitu ceritanya. Ya, Edmund Husserl bukan seorang filsuf awalnya. Dia menulis disertasi berjudul Filsafat Aritmatika, Filosofi dari Aritmatik. Ini yang tadi saya katakan bahwa semakin dia bergelut dengan metode matematika, semakin banyak hal-hal yang tidak bisa dijawab dari dalam ilmu matematika. Nanti kita akan lihat misalnya gimana. Nah, lalu ini muridnya. Jadi murid-murid Edmund Husserl itu juga banyak filsuf terkenal. Misalnya Martin Heidegger, Emmanuel Levinas, siapa lagi? Jacques Derrida, murid Arab itu, murid berikut. Lalu ada Jan Patočka. Jadi bisa dibaca di halaman 2 ya. Karena dia hidup di zaman peralihan dan sialnya dia terlahir sebagai orang Yahudi. Dia mengalami masa-masa, di akhir hidupnya dia mengalami masa-masa awal rezim Nazi. Pada Januari 1935 dia masuk ke dalam daftar merah intelektual SS Schutzstaffel, itu polisi ideologinya Nazi. Dia perlu diawasi sebagai intelektual 24 jam hanya karena dia berdarah Yahudi, padahal anaknya
anaknya Husserl itu mati di Perang Dunia Pertama untuk membela negaranya. Dan Martin Heidegger, murid kesayangannya juga yang kemudian menggantikan dia sebagai rektor di Universitas Freiburg, itu tidak melakukan apa-apa, tahu gurunya di sio-sio gitu, jadi dia diam aja, lagi nggak kenal. Dan jadi tahun 1935 itu Jerman ngeluarin kayak undang-undang Kamdagri gitu ya, keamanan dalam negeri. Jadi ini harus diisolasi orang-orang kayak gini. Dan dia makin stres karena terkena undang-undang itu. Tapi di sana bedanya nggak pakai demo waktu itu di DPR. Karena DPR habis itu dibakar sama partai Nazi. Nah, dalam keadaan kayak gitu, orang ini namanya Jan Patočka. Sebetulnya asalnya sama Husserl dari Moravia, Ceko. Jan Patočka itu tahu nih situasi lagi begitu stres begitu. Dia dan Emanuel Levinas itu kemudian memprakarsai sebuah forum filsafat namanya Cercle Philosophy de Prague yang mengundang di Praha ya, yang mengundang Husserl untuk keluar dari Jerman, bisa ngomong di Praha. Gitu. Nah, Jan Patočka, ada yang tahu, ini adalah tokoh piagam 77 HAM tentang kebebasan. Waktu itu di bawah rezim komunis, dan kemudian yang namanya Jan Patočka ini dia meninggal juga karena siksaan polisi rahasia komunis. Waktu itu dia disiksa non-stop selama 10 atau 11 jam gitu. Akhirnya jebol juga pertahanannya, lalu dia stroke atau gimana, tidak. Nah, ini salah satu murid dekatnya Husserl. Jadi naskah yang ini tadi tentang krisis yang kita bahas pada malam ini, itu adalah hasil dari undangan ini, Jan Patočka. Jadi karena Jan Patočka mengundang Husserl untuk ngomong di konferensi filsafat di Praha, nah hasilnya buku krisis. Ini bukunya Jan Patočka, dia sebetulnya pemikir ya, filsuf. Tapi abad 20 dan 21 mengenal dia sebagai seorang tokoh gerakan hak asasi manusia dan kebebasan. Dia menulis buku misalnya ini tentang dunia alamiah sebagai persoalan filosofis. Ini buku ini bagus, banyak yang membahas. Husserl sendiri sejak awal hidupnya, sejak awal karirnya sampai dia meninggal tahun 1938 itu, dia tidak pernah menulis karya lengkap. Jadi beda sama misalnya siapa ya, Jean-Jacques Rousseau, dia menulis Emile karya lengkap. Jadi siapa, Voltaire ada karya lengkap, bahkan Sartre ada karya lengkapnya, Being and Nothingness. Husserl enggak. Kenapa? Karena semua karya dia pengantar fenomenologi transendental, pengantar fenomenologi psikologis, pengantar fenomenologi ke dalam logika, pengantar fenomenologi ke dalam kesadaran waktu internal. Jadi judulnya semua pengantar. Tapi meskipun semua judulnya pengantar, di antara pengantar itu punya konsistensi internal yang kuat. Ini ada kutipan, I must achieve internal consistency, katanya Husserl gitu. Kenapa dia selalu menulis pengantar, itu juga lucu karena dia merasa selalu belum lengkap. Dia merasa belum layak untuk menulis sesuatu yang bisa disebut opus magnum. Ini saya selalu merasa tertinggal, ini ada yang kurang, jadi yang ditulis pengantar lagi, akhirnya begitu banyak pengantar. Setelah Husserl meninggal pada 27 April 38, dia meninggalkan lebih dari 42.000 naskah tentang fenomenologi yang ditulis dalam kode stenografi Habelsburger. Jadi dia mau menulis secepat dia berpikir. Stenografi itu tulisan kode. Jadi misalnya Anda bilang, saya mau demonstrasi di DPR gitu ya, itu kan kepanjangan. Itu cuma jadi mungkin 3 atau 5 kode, cek. Itu kalau orang yang ngerti kodenya dia bisa baca, oh ini maksudnya ini kode tulisan zaman perang juga sebetulnya.
Kenapa sih dia repot-repot begini? Karena dia mau menulis cepat dia berpikir. Dia mau menangkap konsep secepat konsep itu datang dan pergi. Jadi begitu obsesifnya juga ini yang namanya Edmund Husserl itu menjelaskan kenapa dia sempat keracunan nikotin, karena dia perokok berat. Karena orang-orang obsesif biasanya perokok berat kan gitu katanya. Nah ini contoh kode stenografi Habelsberger, tulisannya begini. Iya Jawa, iya ya. Jawa atau Arab? Jawa. Yang buat di mata kita kan tulisan ini sama aja, tapi ini beda-beda, ini ada abjadnya. Itu. Ini karya-karya Husserl saya pecah kalau diperbesar. Nah semua tuh yang tadi nih, mana? Ini ada 42.000 naskah. Itu tersimpan di sini. Namanya Husserl Archive. Jadi tempat menyimpan arsip-arsip Husserl yang bahkan hingga sekarang itu nggak tahu di Julius itu kayaknya belum semua juga kan, masih ada 30.000 lebih yang belum tersentuh tangan manusia gitu yang bisa baca, masih tersimpan di Husserl Archive. Mereka rutin mengadakan konferensi tingkar diskusi kayak gitu yang di kanan tuh. Ini dibentuk oleh filsuf juga, seorang pastor namanya Herman Leo van Breda, murid Husserl yang menyelamatkan naskah-naskah itu ke sini. Karena kalau enggak hilang kan di bumi hangus sama rezim Nazi waktu itu. Begitu, itu sekilas tentang Husserl. Sekarang kita ngomong agak berat dikit. Jadi tolong diingat bahwa Husserl tidak pernah menulis sebuah karya lengkap ya. Jadi pengantar, itu saya capek-capek belajar di ST di RKR itu bacanya semua pengantar. Termasuk mau nulis tesis ya pengantar menuju fenomenologi transendental, pengantar menuju logika. Sekarang kita bicara tentang metode dulu sebelum kita masuk ke apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan krisis ilmu. Kenapa sih fenomenologi kemudian menjadi begitu berpengaruh, bahkan lebih berpengaruh dari Kantianisme dan Hegelianisme pada waktu itu. Secara sejarah, secara historis sebetulnya di zaman itu orang merasa keblebekan. Keblebekan itu apa ya? Merasa jenuh ya, udah kembung perutnya dengan ideologi sebetulnya. Ini kan dia hidup di zaman ideologi kan. Lagi keras-kerasnya konflik ideologi. Dan kebanyakan ideologi itu juga mengambil dasarnya dari apa? Filsafat tentu saja. Liberalisme dari filsafat, komunisme, Marxisme-Leninisme dari filsafat, fasisme ada filsafat-filsafatnya, kan gitu. Maka ini kok filsafat jadi bulat semua begini, menghasilkan bencana-bencana ini gimana? Akhirnya kok ya kebetulan muncul fenomenologi gitu yang secara jernih dia sama sekali nggak bicara tentang politik. Jadi ini bisa menjadi kelemahan sekaligus kekuatan fenomenologi. Kalau Anda membaca traktat-traktat fenomenologi, Anda tidak akan menemukan hal-hal yang bombastik tentang tatanan masyarakat, tentang ideologi, tentang politik. Semua yang dibahas itu cenderung kering, logika, tentang kesadaran. Tapi dari sini nanti muncul semacam terobosan-terobosan, salah satunya apa? Eksistensialisme tentu saja. Lalu ada Marxism fenomenologi yang nulis orang Vietnam, belajar di Universitas Sorbonne, namanya Tran Duc Thao. Dia mengawinkan fenomenologi dan Marxisme sama. Lalu setelah itu tentu saja postmodernisme muncul dari sini. Fenomenologi itu apa, saudara-saudari? Ini kita bakal agak berkonsep sedikit ya, nggak apa-apa ya. Sederhana sekali. Fenomenologi adalah the logic of phenomena. Selesai. Penjelasannya yang tidak selesai. Yang dimaksud dengan logika dalam kata fenomenologi apa sih? Sederhana juga, sistem. Jadi Husserl itu mau membangun sistem, mau membangun struktur dari apa yang disebut sebagai fenomena. Coba perhatikan. Di sini ada ambisi sains juga sebetulnya. Ada ambisi ilmu di sini. Ilmu itu kan mau apa sih teman-teman?
fisika, kimia gitu. Mereka mau melakukan apa? Mereka kan mau membangun struktur ya. Kayak fisika, astronomi mau membangun sebuah struktur penjelasan tentang gejala-gejala alam semesta kan gitu. Mau membangun sebuah bangunan yang komprehensif yang bisa menjelaskan berbagai macam gejala alam. Nah ini sebetulnya karena dia latar belakangnya adalah matematikawan, ambisi ini bisa kita lihat di Husserl. Dia mau membangun sebuah sistem juga. Sistem apa? Sistem yang fenomenal. Fenomenal di sini maksudnya bukan penampakan Ratu Selatan, siapa yang gitu-gitu, bukan ya? Kan ada majalahnya, majalah metafisika. Itu sama sekali tidak metafisis majalah metafisika itu. Tapi ya banyak yang baca, ya kan bingung juga. Nah, yang dimaksud fenomena bukan itu. Yang dimaksud fenomena itu dari kata Yunani phenomenon yang artinya tampak, sesuatu yang tampak saja. Misalnya Anda di sini menghadap ke saya, itu berarti saya hadir untuk Anda sebagai fenomena. Kenapa? Karena saya tampak bagi mata Anda sekarang, atau pendengaran Anda, atau pikiran Anda. Itu kan tampak depannya aja. Saya yang lagi sebagai pembicara, saya lagi ngomong fenomenologi, lagi pegang mic. Tapi kan Anda bahkan nggak bisa melihat di belakang saya ada apa. Anda nggak bisa melihat historisitas saya sebagai manusia, sejarah saya gitu ya. Atau Anda mungkin tidak bisa meraba sebetulnya yang sedang saya rasakan apa, kan nggak mungkin kan. Jadi yang selalu semua yang kita lihat itu tampak dulu gitu. Itulah fenomena. Jadi yang disebut fenomena sebetulnya kalau bahasa agak keren dikit, itu kesadaran sebagai sebuah peristiwa, hal-hal yang masuk dalam kesadaran, yang dipersepsi gitu. Termasuk observasi. Observasi ilmiahnya Auguste Comte itu juga membahas fenomena. Dan yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa kesadaran bekerja secara intensional. Jadi ini yang dimaksud dengan fenomenologi. Itu tugas mahasiswa filsafat semester 3 sampai 5. Jelaskan dalam satu kalimat fenomenologi. Dulu saya digituin sama profesor sastra Prateja. Kalau belum bisa, belum khatam. Metode yang dipakai adalah analisis intensionalitas. Apa itu intensionalitas? Kita lihat. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara fenomenologi sebagai filsafat dan fenomenologi sebagai metode. Yang kita bahas malam ini yang mana? Fenomenologi sebagai metode, bukan filsafat. Karena fenomenologi sebagai filsafat lebih jelimet lagi. Ntar aja. Terus itu si Kermit itu ngomong bahwa the renewed interest in phenomenology has seen a return to much discussed question of what phenomenology is. Dan ini penting kalimat terakhir ini. For which a definitive answer has yet to be found. Jadi kalau Anda tanya ke saya dan Romo Setio gitu tentang Marxisme itu apa sih? Jawabannya kurang lebih sama. Anda tanya ke Romo Magnis sama, kayak Ayu Utami kurang lebih sama. Tapi begitu Anda tanya ke saya dan Romo Setio fenomenologi itu apa? Pasti beda. Setiap fenomenolog punya definisinya sendiri tentang fenomenologi. Sartre ribut sama Merleau-Ponty, Heidegger ribut sama Hannah Arendt tentang definisi fenomenologi, begitu. Jadi emang banyak ragamnya. Ini ada semacam peta gitu ya. Awalnya ada di situ transcendental fenomenologi, lalu berkembang menjadi apa yang disebut sebagai fenomenologi hermeneutik interpretatif Martin Heidegger. Itu salah tulis. Lalu ada ini melahirkan eksistensialisme sebetulnya dari situ. Orang-orang kayak Jean-Paul Sartre, Merleau-Ponty, dan bisa dirunut terus sampai sekarang. Banyak tokoh-tokohnya. Dari semua itu saya sendiri mengikuti penafsirannya orang Swedia ini. Namanya Dagfinn Folsdal, nggak terkenal, nggak kayak Sartre, nggak kayak Heidegger ya. Dia orang profesor di Oslo. Tapi
penafsiran dia tentang Husserl itu banyak saya pakai untuk menulis skripsi dan tesis saya. Menurut saya cukup berimbang ya, dan jelas sekali, dan dia menulis dengan cara-cara yang sangat logis. Berbeda dengan beberapa orang fenomenolog misalnya yang menulis dengan cara Nietzsche, pating celebung gitu. Sorry nih mana dulu. Ya itu selera juga, ada orang yang suka yang logis, ada yang suka yang pating celebung, ya nggak apa-apa juga. Tapi gitu. Ini apa ini? Jelas. Oh ini intensionalitas. Jadi kawan-kawan, ini saya juga baru menemukan intensionalitas itu sekarang rupanya masuk ke dalam kosakata para motivator. Jadi kekuatan mental untuk mencapai sukses begitu ya, untuk membayangkan apa yang akan Anda inginkan di depan gitu. Itu intensionalitas, bukan begitu? Jadi ada intensi yang kuat kan gitu? Enggak, korek. Bukan ini. Ini sama sekali bukan intensionalitas yang sedang kita bahas. Dan tolong diingat juga, orang yang bicara filsafat itu sama sekali bukan motivator. Ya justru demotivator. Seringkali justru melakukan demotivasi. Karena kita capek juga di mana-mana ditanya, wah itu kayak motivator. Wah, kita belajar sampai capek dibilang kayak motivator kan gitu. Jadi ini coret. Nggak ada urusannya antara intensionalitas dan meraih sukses, dapat pacar, menjadi kaya, nggak ada. Intensionalitas apa sih? Sederhana. Ini balik lagi ke konsep directedness. Sesederhana itu. Keterarahan. Dah. Keterarahan pada apa? Pada suatu objek. Nah, ini yang disebut objek apa? Kita kan sekarang mikir ya, ini thanks to science juga, yang dimaksud objek itu adalah benda-benda begini kan, objek. Padahal objek itu lebih luas dari benda-benda kasat mata. Yang dimaksud objek adalah bisa benda, betul. Orang lain bisa menjadi objek juga, bisa. Konsep dan gagasan bisa jadi objeknya, bisa saja. Anda nulis skripsi, nulis tesis, nulis artikel, itu kan menjadikan gagasan sebagai objek Anda. Anda terarah pada itu. Imajinasi itu juga sebuah objek. Kita mengimajinasikan apa, fantasi itu juga objek. Beda ya, imajinasi sama fantasi itu beda sekali. Nanti kita lihat. Kekosongan, ngelamun itu Anda lagi terarah nggak? Terarah pada suatu objek. Bahkan ngelamun pun itu Anda lagi terarah pada suatu objek apa? Kosong. Lalu diri sendiri bisa jadi objek nggak? Bisa. Misalnya ketika Anda sedang berpikir tentang berpikir, gimana itu? Anda lagi mikir, Anda kemudian memikirkan Anda yang sedang berpikir. Itu kan berarti Anda menjadikan ketawa. Anda menjadikan diri Anda sebagai objek. Jadi luas sekali objek. Jadi bukan benda mati. Nah, kenapa sih intensionalitas ini penting? Harus kita bahas dalam rangka krisis ilmu. Karena itu konsep kunci fenomenologi yang membedakan fenomenologi dari sains pada umumnya. Kita lihat sains pada umumnya ya, yang sekarang disebut sains itu termasuk misalnya sosiologi positivistik, fisika, matematika, teknik. Kita sebutlah itu semua pukul rata sebagai sains gitu. Itu bekerja skemanya begini. Kalau Anda kuliah gitu, dimana kan juga kayak gini. Anda sebagai subjek kuliah atau penelitian diajarin tentang metode 1, 2, 3, 4 urutannya begini, tulis karya akhir kan gitu. Jadi Anda ditanamkan di diri Anda itu apa yang disebut sebagai representasi, sebagai metode, kategori-kategori untuk melihat sebuah masalah, bukan gitu? Ada metode, sebutlah apa? Metode penelitian empirik, metode kuantitatif, gitu kan?
untuk melihat masalah apa, masalah sakit jiwa, masalah kerusakan mesin, kan gitu. Itu cara kerjanya begitu. Jadi relasi antara kita dengan dunia itu selalu dibatasi oleh apa, selalu di kayak kacamata gitu ya, diperantarai oleh metode. Dokter atau kan beda cara melihat dunia seorang dokter dengan seorang sastrawati, kan gitu. Kenapa? Karena mereka punya skema representasi yang berbeda dari awal. Dokter aja, antar dokter itu udah beda, antara dokter jiwa, dokter hewan, dan dokter badan. Itu bisa beda cara melihat dunianya, apalagi dengan sastrawan, apalagi dengan filsuf, karena ada skema representasi yang berbeda. Orang beragama dengan orang yang tidak beragama juga berbeda cara melihatnya. Kenapa? Karena skema representasi, jadi semacam perantaranya itu beda. Apakah ini intensionalitas? Bukan. Justru ini yang mau diterobos oleh konsep intensionalitas fenomenologi. Husserl itu bertanya, mungkin nggak sih kita bisa mempersepsi sesuatu, orang lain, konsep atau gelas, benda-benda tanpa representasi begini, mungkin nggak? Kenapa kok kita selalu cepat sekali tersekat oleh representasi metode yang kita punya? Maka dia membuat skema kayak begini. Kalau tadi kan lurus gitu ya, linear. Kalau fenomenologi begini, itu ada Anda sebagai S, dunia sebagai O. Kalau sebelumnya begini linear, kalau intensionalitas begini. Jadi kata intensionalitas itu bukan, tolong dipahami, bukan dalam pengertian intensi. Jadi kita punya maksud, bukan. Intensionalitas dari kata intensio, tense. Anda berada dalam ruang antara, tegang bahasanya, lagi berada dalam tarik menarik. Jadi intensionalitas maksudnya adalah kita itu berada dalam relasi tarik menarik antara diri kita dan dunia, gitu. Jadi kita terarah, tetapi juga, nah ini yang perlu diketahui, dunia itu bukan kita konsep, tapi dia memberikan diri bagi kita. Tolong itu saya tulis di halaman 5 ya misalnya. Jadi contohnya adalah gunung misalnya, contoh paling sederhana. Sebutlah gunung apa? Ya, para pendaki gunung di sini, gunung gede gitu atau gunung Lawu gitu. Satu gunung itu, kalau kita pakai skema representasinya saintifik, satu gunung itu selesai persoalannya. Gunung gede atau gunung Lawu itu menjadi objek penelitian, entah itu penelitian biologi, penelitian vulkanologi, penelitian apa, tanaman herbal, gitu kan, kekuatan gempa, selesai. Itu gunung hanya sebagai. Tapi apakah sesederhana itu? Tidak. Saya memberi contoh di situ, seorang mahasiswa melihat gunung gede sebagai apa? Gunung gede itu hadir bagi dia sebagai sebuah objek untuk didaki. Seorang pelukis atau penyair melihat gunung yang sama jadi objek keindahan, jadi syair. Seorang petani melihat gunung yang sama, di pikirannya ini bisa diolah jadi lahan kentang, kan gitu. Lalu jadi gunung itu menghadirkan diri untuk setiap orang beda-beda. Sama seperti Anda di sini, mungkin fenomenologi ini hadir di benak Anda kan beda-beda kan. Ada yang hadir sebagai sumber metode, sumber inspirasi. Gue jadi bengong aja gitu kan, misalnya. Jadi segala sesuatu itu yang bawahnya, dia given, dia memberikan diri bagi kita. Nah ini misalnya kalau skema ini diolah lagi, dia menjadi konsep waktu misalnya. Di buku
fenomenologi mengenai kesadaran waktu internal. Jadi masa lalu itu adalah retensio ya. Masa lalu itu bukan linear, bukan sesuatu yang sudah lewat. Masa lalu itu adalah endapan. Kalau bahasa fenomenologi gitu. Sedimentasi. Dia retensio ya, sedimentasi yang bisa dihidupkan lagi di masa kini dan bisa direntang ke depan. Protensio bisa ditarik terus sampai ke depan. Makanya kita bisa melakukan antisipasi masa depan, bisa merencanakan ini itu karena konsep waktu ini. Jadi waktu adalah sedimentasi dan reaktivasi misalnya. Ini konsep ini sangat berlawanan dengan misalnya kalau Anda mendekati sejarah secara scientific positivistik, ya udah sejarah itu ya artefak aja gitu. Dia mati, dia objek sebagai fakta, ada metodenya untuk menyelidiki itu selesai. Tapi fenomenologi lewat intensionalitas tidak sesederhana itu. Nah ini kita lewatin dulu nanti pusing. Jadi intensionalitas kesadaran itu apa? Keterarahan tadi ya. Lalu yang kedua, dunia pengalaman mendahului dunia metode. Sesederhana. Dan, nah ini yang menarik, Husserl itu selalu menulis dalam perspektif orang pertama tunggal, first person perspective. Ini berbeda, sangat berbeda dengan hampir 99% filsuf yang pernah menulis. Kaum filsuf itu karena mau menunjukkan kehebatan dan objektivitasnya, mereka seringkali menulis dari kacamata Tuhan, kacamata elang. Dia sebagai orang ketiga. Husserl menulis sebagai orang pertama. Jadi saya, begini. Saya begini. Selalu ada dia di dalam semua tulisannya, di setiap lembar halaman itu ada Husserl sendiri yang sedang menulis. Menurut saya yang disebut waktu begini. Saya mengkritik. Jadi jelas sekali si subjek dalam karya-karya Husserl itu siapa. Bahkan nanti Heidegger aja nggak menulis seperti itu. Kenapa? Kenapa dia sampai kayak begitu? Karena dia mau menekankan aspek subjektivitas. Itu juga sebab kenapa dia panjang lebar membahas intensionalitas. Yang mau ditekankan adalah subjek. Kenapa kalian semua lari dari dari konsep manusia sebagai subjek? Kenapa itu dihindari gitu loh menurut Husserl? Kenapa kita harus selalu menjadi objektif, seolah-olah nggak ada subjek di situ? Nah, dia mau menghindari, dan dia konsisten betul. Dari karya awalnya tahun 1900 sampai buku yang kita bahas ini, semuanya diawali dengan saya. Maka sebetulnya kebenaran itu, dan ini nanti yang membuat banyak pemikir muda yang kemudian melahirkan eksistensialisme, postmodernisme itu kesengsem gitu ya, sama fenomenologi. Kebenaran itu perspektif dan subjektif. Sesederhana itu. Nanti kita akan lihat. Maka dia merumuskan kembali, jangan lupa ya, dia ini seorang ahli matematika loh. Dia merumuskan lagi apa arti objektivitas. Objektivitas itu apa sih? Objektivitas adalah relasi intersubjek. Nah, jadi yang disebut sebagai objektivitas murni, sesuatu pada dirinya, in itself, ansih, nggak ada. Semua itu relasi intersubjek dan dia dibangun. Intinya begitu, dia dibangun, dia dikonstruk dulu. Dia nggak given, nggak terlempar dari langit begitu aja, dia dibangun, dikonstruk. Nah, ini contohnya. Jadi ini intensionalitas tadi ya, keterarahan gitu ya. Anda melihat sebuah bangunan yang mirip gedung Opera Sydney misalnya kan. Orang yang melihat dari sudut utara misalnya akan melihat beda dengan orang yang melihat dari belakang. Orang Indonesia akan melihat berbeda dengan orang Finlandia misalnya. Lalu jika si orang muter gitu, oh Anda semakin dapat banyak perspektif tentang
gedung itu. Oh ternyata tadi yang diasumsi saya tentang gedung itu salah. Ternyata itu bukan sekarang kan banyak arsitektur aneh-aneh. Oh ternyata itu bukan meja. Tapi apa nggak tahu, nggak jelas. Gitu. Oh ternyata itu atap. Ini saya ambil contoh paling sederhana itu di Jerman, di kapal Klausfeld, Never nih. Ini ada bangunan sesederhana itu. Coba kalau Anda lihat gitu kan. Kalau mau dilihat dari perspektif penelitian kuantitatif empirik gimana ini kan susah ya. Ya, kita hanya bisa mendeskripsikan bangunan di tengah itu sebagai tumpukan bata, gudang, kan gitu. Kalau fenomenologi, tar dulu, apa itu? Itu ada objek di tengah. Itu ya, imajinasi saya atau orang lain juga melihat, oh ternyata orang lain juga melihat. Kan gitu. Dan jadi saya tidak ada. Lalu apa itu kan gitu, dicek. Lalu dia muter, mendekat, masuk, oh ternyata apel, tempat berdoa. Dan ternyata di dalamnya bagus, kan? Luas. Gitu. Atau tempat meditasi gitu, contohnya. Maka fenomenologi itu banyak kemudian sampai sekarang bahkan itu dipakai oleh ilmu arsitektur tentang question of perceptions, phenomenology of architecture, karena dia membuka banyak sekali ruang kemungkinan persepsi terhadap daratan dan bangunan, konstruksi. Nah ini tadi yang kita bahas nih dari tadi sains dan fenomenologi. Jadi kalau Anda menggunakan metode itu Anda yang sebelah kiri itu ya, sains, itu Anda melakukan ekstraksi, menarik, meres ya, kayak orang meres jus. Kebanyakan metode itu kayak gitu. Kayak mesin kopi, jadi press sedemikian rupa jadilah espresso. Nah, yang namanya metode sains itu mesin kopinya. Jadi yang hadir di depan kita hasil sains itu adalah betul-betul hasil perasan metode. Maka Anda melakukan ekstraksi gitu ya, ditarik, diperes gitu. Lalu baru dari situ Anda melihat dunia. Kalau fenomenologi beda. Fenomenologi itu kayak prisma aja. Dia tidak enggak kayak jus nggak diperes enggak, tapi justru dilihat relasinya dengan kita. Nah ini dialektika fenomenologi dari keseluruhan bagian, dari bagian ke keseluruhan kan kita sebetulnya kan cara berpikir kita sehari-hari kan juga udah kayak gini kan. Sains juga kayak gini, dari sebuah bidang yang menyeluruh mau dikhususkan, dari yang khusus tarik lagi yang menyeluruh kayak gitu. Tapi basisnya, dasarnya kan sama. Apa itu? Pengalaman. Jadi fenomenologi nanti menjadi fenomenologi deskriptif dan fenomenologi interpretivis. Saya memberi contoh di situ, misalnya di halaman 7. Misalnya seorang vulkanolog yang telah belajar fenomenologi. Dia seorang saintis ya, tapi dia sudah ikut kelas-kelas di Teater Hutan Kayu. Salah satunya tentang fenomenologi. Lalu dia mau meneliti ini gunung kira-kira potensi meletus atau enggak kan gitu. Orang kawahnya udah bergejolak gitu ya. Sebutlah Gunung Semeru gitu kan. Atau Gunung Tambora, kawah gunung dengan kaldera terbesar. Beda dengan para vulkanolog, biasanya dia ya udah mencatat. Jadi pengalamannya nggak relevan. Vulkanolog dari mana? United States Geological Society misalnya datang ke Gunung Tambora, pengalaman dia nggak relevan. Dicatat sama dia di getaran sekian, semburan sekian, suhu sekian, kan gitu. Itu saintis, murni gitu. Saintis fenomenologi beda. Di bibir kawah Gunung Tambora saya merasa titik-titik apa. Jadi pengalamannya menjadi relevan. Saya mengalami, metode yang saya pilih adalah catatannya begitu. Bukan pakai metode ini mutlak, enggak. Metode yang saya pilih. Jadi dia sadar bahwa metode itu dipilih. Lalu
saya mengalami bahwa metode ini cocok, saya merasakan panas, gitu-gitu. Itu vulkanolog BNPB yang telah belajar fenomenologi. Itu yang dimaksud dengan metode deskriptif. Dia mendeskripsikan kayak gitu. Maka selalu ada saling keterkaitan antara metode yang kita pilih, antara objeknya dan subjek. Nah, nanti dari penjelasan tentang intensionalitas yang sederhana itu, sederhana nggak? Sederhana ya? Itu Husserl ngomong macam-macam itu nanti. Dia membahas tentang psikologi, jadilah phenomenological psychology. Dia membahas tentang waktu, dia membahas tentang sejarah, dia membahas tentang ras manusia, macam-macam. Tetapi intinya adalah ini tadi yang mau dikritik, ini skema representatif sebetulnya begitu ya, yang sering kita lupa bahwa representasi itu ya representasi, dia bukan dunia sebenarnya. Itu kan kritik Husserl sebetulnya. Metode itu bukan dunia sebenarnya, itu metode. Tapi kenapa sekarang segala sesuatu kita lihat sebagai ya hasil dari metode itu? Maka di buku krisis ini bukunya ya, Crisis of European Sciences, buku ini buku keramat juga untuk saya ini. Ini dari tahun 2000 berapa udah ada di meja saya. Jadi inti dari buku ini satu slide, bahwa yang disebut sebagai krisis dari European Science, ilmu-ilmu Eropa, itu maksudnya adalah krisis dari ilmu-ilmu modern. Kenapa dia pakai kata Eropa? Karena datangnya ilmu-ilmu modern dari mana, kawan-kawan? Eropa. Maka dia menyebut di situ European, bukan modern. Tapi sebetulnya yang dimaksud adalah sebuah kritik terhadap modernitas. Ya, kita udah mulai bisa ngebaca nih kan. Nanti nyambung banget sama para filsuf kosmo kan gitu. Nah, krisisnya di mana? Ada di gambar tengah itu. Bahwa yang disebut sebagai subjek, yang disebut sebagai objek, yang disebut sebagai dunia, apa saja, itu terkerucutkan ke dalam satu definisi. Yang definisi itu dibentuk oleh satu metode saja. Dan di situ segala sesuatu mau dilihat sebagai apa? Fakta. Bukan lagi objek, tapi fakta. Maka seperti kebanyakan dari kita sekarang di sini, termasuk juga mungkin saya, kita tuh terobsesi dengan apa, kawan-kawan? Fakta. Maka tugas wartawan mencari fakta. Wartawan entertainment itu apa sih namanya? Juga mencari fakta. Jadilah gosip. Gosip yang berdasarkan fakta, katanya gitu. Tetap aja kan gosip. Jadi semua sebagai fakta. Kritik Husserl adalah bahwa ini sedang terjadi perubahan cara pandang. Itu yang pertama. Perubahan cara pandang ini itu membawa pada penyempitan cara berpikir. Semakin menyempit gitu. Itu juga membuat yang nomor 2 ini, ilmu-ilmu itu karena terjadi penyempitan cara berpikir, ilmu-ilmu itu tidak saling dialog satu sama lain. Jadi misalnya begini, dari satu ilmu aja saya kasih contoh. Ekonomi. Ekonomi itu kan bidang ilmu yang luas sekali. Ekonomi itu biasanya berdialog dengan siapa? Dengan matematika, dengan statistika, dengan sosiologi, dengan ilmu politik. Maka jadi ekonomi politik kan gitu. Masuk dengan filsafat. Tapi dalam ekonomi sendiri terjadi patahan. Muncul ekonomi politik yang nggak lagi berhubungan dengan ekonomi makro atau mikro, tapi ekonomi politik. Dari situ kemudian muncul akuntansi. Nah, loh, kan? Akuntansi apakah peduli dengan bidang-bidang seperti ekonomi politik? Itu ada tanya auditor, ada nggak yang auditor?
Gimana Pak? Auditor apakah tertarik dengan ekonomi politik? Enggak. Marxisme gitu? Enggak. Nah, kan akuntan ya udah akuntan gitu kan? Sama. Ahli statistika juga begitu. Kamu itu ngomong apa sih? Tentang modal, tentang marxisme, tentang ada apa itu? Enggak jelas. Jadi bahkan dalam satu ilmu yang sama terjadi patahan-patahan. Jadi ilmu itu satu sama lain ya, metode-metode ini itu nggak lagi saling saling tertarik ya, dan saling ada semacam keterikatan gitu, nggak lepas. Jadi semua kayak atom. Ini kan saya gambarin bulat gitu ya. Semua kayak bulat-bulat sendiri, punya dunianya sendiri, jalan sendiri-sendiri. Sosiologi juga gitu, kedokteran juga gitu, filsafat juga begitu. Jadi ada penyempitan dalam cara berpikir para ilmuwan termasuk sampai ke hidup sehari-hari. Yang ketiga ada kerancuan kategoris perihal wewenang, otoritas dan batas. Penekanan fenomenologi adalah bahwa segala sesuatu di bawah langit itu sebetulnya punya batas. Sesederhana itu, termasuk metode, apalagi metode gitu ya. Kesadaran aja dengan intensionalitas itu kan sebenarnya mau diperlihatkan batas. Kita tuh punya batas. Ya sekedar objek yang tampak, selesai. Kita nggak mungkin tahu orang lain dalamnya apa yang dia rasain. Ya nggak mungkin kan. Kita yang kita lihat itu orang lain sebagaimana tampak, udah selesai. Jangan berspekulasi tentang yang aneh-aneh. Orang itu mikir ini tentang saya, orang itu baru ngegosip tentang saya, katanya si A begini, katanya si B begini. Itu kamu nggak tahu, itu nggak tampak gitu kan. Itu asumsi. Maka nanti sebetulnya agak keras juga fenomenologi ini menghantam agama untuk beberapa fenomenolog ya, gitu. Karena pendekatannya realis. Jadi apalagi metode itu punya wewenang, ada otoritasnya yang memang sah, betul. Tetapi otoritas itu juga punya batas. Dia nggak mungkin fisika membahas semua objek kajian, fisika membahas dunia ide, membahas psikologi, membahas, kan ada dia orang-orang yang mentang-mentang udah belajar filsafat semua dibahas sama dia. Kok pada ketawa nggak sih? Jadi saya nggak maksudkan siapa-siapa ya, tapi mentang-mentang udah belajar ilmu A gitu lah ya, jangan filsafat. Dia bisa, semua dibahas sama dia. Dari penemuan planet terbaru di ujung galaksi sampai biochemical gitu kan, semua diomongin, masuk TV lah. Terus dianggap filsuf, wah lebih cilaka lagi. Jadi gitu itu loh. Oh itu siapa tuh? Saya nggak tahu. Dan yang nomor 4 itu juga penting karena kemudian metode itu, nah ini dia, memegang monopoli terhadap apa saja yang disebut benar dan real. Kalau bukan fakta, tidak faktual, itu nggak benar, itu nggak real, tolak. Maka jadi agama baru ini, dan ini kata yang saya nggak tahu, saya belum melacak sebelum Husserl itu siapa ya. Tapi kata saintisme itu banyak di sini. Mungkin ada ya sebelumnya yang ngomong Dilthey. Sejauh saya baca itu Husserl. Saintisme dia bilang, bukan sains tapi saintisme. Agama baru. Dan sama seperti agama baru, cenderung untuk tidak kritis terhadap diri sendiri. Jadi ilmu, sebutlah ilmu apa saja, fisika, akuntansi, matematika, kedokteran, yang kemudian secara praktis memang sukses, ada hasilnya juga, ditemukan obat ini, obat itu. Karena dia sukses secara praktis, kemudian dia nggak lagi mempertanyakan diri sendiri. Itu kayak OKB, orang kaya baru. Karena dia udah berhasil jadi orang kaya baru, kemudian dia nggak mempertanyakan dirinya sendiri. Kayak orang, saya nggak mau bilang orang beragama, kita banyak orang beragama di sini. Tapi maksudnya menjadi agama baru. Padahal metode sains itu hanya satu rumusan saja dari sekian banyak rumusan yang mungkin. Jadi hidup Anda itu kan, kalau menurut fenomenologi dengan intensionalitas itu sebenarnya hanya persoalan rumusan. Jadi Anda mengalami dunia seperti apa? Anda mengalami dunia sebagai pahit, getir, sendiri,
Anda mengalami dunia sebagai sesuatu yang keras, tegas, ya, objektif gitu. Lalu Anda rumuskan itu kan, maka muncul rumusan-rumusan estetik. Untuk orang yang punya bakat seni, rumusan teoretik, ada rumusan teologik, ada rumusan saintifik, ada rumusan nihilistik untuk orang-orang yang pengen bunuh diri misalnya. Nihil, itu kan hanya soal rumusan aja. Bagaimana Anda mengalami sesuatu, Anda paham tentang sesuatu itu atau merasa paham, dan Anda rumuskan di kesadaran Anda. Maka yang ini tadi itu apa yang disebut Husserl sebagai mathesis universalis. Nah, ini kunci dari argumen Husserl di buku Krisis, ya, itu adalah nomor 1. Jadi sejak masa modern itu terjadi matematisasi dunia, termasuk dunia pengalaman, termasuk dunia kesadaran Anda, itu mengalami kuantifikasi menjadi hal-hal yang bisa dihitung, yang bisa diprediksi, yang bisa diukur. Menariknya ya. Nah, kemudian juga terjadi patahan antara dunia fakta dan nilai. Bedanya fakta sama nilai apa? Kalau fakta itu sesuatu yang objektif, ada di situ, misalnya gunung meletus, itu fakta. Kalau nilai itu misalnya pendapat Anda tentang gunung meletus. Sekarang survei itu fakta bukan? Survei itu fakta atau nilai? Nah, kan bingung. Di urusan metode survei aja, survei elektabilitas presiden atau elektabilitas kepala daerah, itu kita udah pusing membedakan antara fakta dan nilai. Padahal survei juga sebetulnya mau menjadi faktual kan gitu. Karena metode yang kita pakai, yang kita pilih, itu menentukan hasilnya kan. Nah, yang menarik adalah soal matematisasi dunia ini di buku Krisis, Husserl itu mengasalkannya kepada Galileo. Jadi berbeda dengan pendapat orang-orang sejaman Husserl yang mengkritik juga modernitas. Husserl itu membawa persoalan lebih jauh lagi sampai ke Galileo Galilei. Tahu ya Galileo? Jadi saya jelaskan sedikit. Jadi Galileo itu 1564 sampai 1642. Itu kita tahu dia mendapatkan hukuman dari kekuasaan waktu itu yang adalah gereja gitu ya. Dia dikenakan tahanan rumah. Tapi Galileo itu sejak awal seringkali menulis tidak dalam bahasa manusia, teman-teman. Dia tidak menulis dalam kalimat-kalimat. Dia menulis dalam bentuk rumus dan persamaan-persamaan aritmetika. Itulah Galileo. Jadi kalau kita baca, dan Husserl membaca Galileo ya, kalau kita baca karya-karya Galileo itu penuh dengan rumusan-rumusan geometri dan matematika. Sebetulnya itu kata Husserl adalah bahasa esoterik, bahasa yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang paham. Kenapa Galileo menulis seperti itu? Supaya nggak ditangkap sama kekuasaan. Jadi Galileo itu berlindung di balik bahasa ilmiah. Karena kaum teolog yang belajar teologi kan nggak ngerti ini apalagi ini kan. Nah, ini nggak berbahaya, ini udah buang aja. Masalahnya para Yesuit, bahkan sejak zaman itu disekolahi tinggi, pintar-pintar, ngerti mereka kan, silakan. Yang ngerti adalah para Yesuit. Lah ketahuan juga kan gitu, kamu nulis apa di Galileo, sini dulu, kita diskusi dulu. Ternyata yang mau disampaikan Galileo itu berbahaya. Dia mau menggeser sebuah cara pandang kan, dari matahari misalnya sebagai pusat, ya sebenarnya udah Kopernikus juga. Matahari sebagai pusat, bumi sebagai pusat menjadi matahari kan gitu. Dan dia lebih radikal lagi, dia bahkan merumuskan termasuk pergerakan-pergerakan lewat teleskopnya gitu. Wah, bahaya ya. Jadi awalnya dari situ. Sejak Galileo itu, menurut Husserl, dimulailah modernisasi. Bukan dimulai masa modernnya, tapi dimulailah modernisasi. Yaitu apa? Yaitu
alam semesta ini mau dikuantifikasi, mau dihitung. Maka dia menyebut kecenderungan itu sebagai mathesis universalis, matematisasi dunia. Hasilnya adalah ini tadi yang saya bilang, saling lepas antar ilmu, ada saling keterkaitan dan saling ketertarikan antar disiplin itu lepas, hilang. Dan tentu saja sampai sekarang kalau ini terjadi patahan antara sains dan filsafat. Kita kalau di teks Husserl misalnya, kita melihat ini ya, ada semacam collapse to the foundation, the whole meaning of truth, an inner dissolution. Nah ini yang tadi saya bilang tentang penyempitan cara berpikir. Kata Husserl di buku Krisis itu, halaman 11-12, it is a peculiar change in the whole way of thinking. Dan nah ini kritik dia. Jadi kita tuh selalu mencoba untuk mengkonstruksi ya kalau menurut sains sesuatu sebagai subjek independent. Kalau kata Husserl, there is no scientific theory that is radically subject independent. Banyak penekanan dia ada pada subjek. Apakah sains bisa menjawab tentang subjek? Tidak. Misalnya fisika kuantum. Contoh, ada buku dari Werner Heisenberg judulnya Physics and Philosophy, fisika dan filsafat. Di situ yang namanya Werner Heisenberg, seorang ahli fisika kuantum, mengakui bahwa fisika tidak bisa menjelaskan kenapa setiap metode yang saya pakai berubah, hasilnya berubah. Dia tidak bisa menjelaskan aspek subjek yang ikut mempengaruhi objek, karena sains selama ini berpikir kalau metodenya A, hasilnya jadi. Tapi ternyata laser yang ditembakkan dari orang yang tertentu, panas badannya, posisinya, ketinggiannya, suhu ruangannya, itu menghasilkan hasil yang berbeda. Itu fisika kuantum. Apakah persoalan subjek bisa terjelaskan? Tidak. Jadi tetap ada persoalan subjek yang diandaikan oleh ilmu-ilmu tetapi tidak dijelaskannya. Jadi objektivitas adalah apa? Kalau kata Husserl, legal. Itu kayak orang mau menikah, Anda mau nikah gitu ya, itu perlu surat RT, surat RW, buku nikah, status legal, sah nikah. Yang dimaksud dengan objektivitas sains adalah itu, sah bahwa sesuatu itu disebut benar, ada metodenya, diseleksi kaum ilmuwan, benar, ada hasilnya yang terbukti, status. Tetapi subjektivitas ini yang ada di bawahnya, itulah yang memberikan, kata Husserl nih, dasar legitimasi. Jadi tolong bedakan. Ini nanti Jürgen Habermas akan senang sekali menggunakan perbedaan Husserl ini antara legalitas dan legitimitas. Yang legal belum tentu legitim kan gitu. RUU yang di demo itu legal tapi tidak legitim, makanya di demo kan gitu. Tapi yang legitim pasti legal nggak? Belum tentu juga. Jadi itu dua hal yang berbeda. Legitimasi itu lebih mengenai, kalau fenomenologi ya, subjek. Sementara legal itu lebih mengenai rumusan objek di sana, konstruksinya. Maka kita membedakan tiga hal: objek, fakta, dan subjek. Jadi yang dimaksud dengan objek, dan ini memang mengundang protes bahkan dari para ilmuwan pada zamannya Husserl gitu ya. Yang dimaksud objek adalah berbagai hal yang memberikan diri, given, self-given, bagi kesadaran. Itulah objek. Jadi yang dimaksud dengan objektivitas itu apa? Ya rumusan kamu, rumusan orang-orang tertentu tentang apa yang memberikan diri untukmu. Kuantum, anggrek, masyarakat. Sementara fakta itu adalah penafsiran yang lebih sempit terhadap suatu objek. Sebutlah objek adalah mimpi. Anda mimpi tabrak bajai. Fakta itu adalah, ini kalau fenomenologi ya, faktanya adalah bagaimana Anda menafsirkan mimpi. Ini nanti sebenarnya dilakukan siapa?
Sigmund Freud. Jadi penafsiran itu adalah fakta. Jadi misalnya fakta gunung meletus, nah itu bukan fakta, itu objek. Sementara subjek adalah dasar yang menjadi landasan yang memungkinkan kita bisa ngomong. Maka kata Husserl nih, merely fact-minded science make merely fact-minded people. Orang-orang yang fact-minded itu apa? Terobsesi pada fakta, ya jadinya juga dia hidupnya ya begitu, faktual aja gitu. Karena all perception is a gamble, misalnya setiap persepsi itu tidak sesederhana yang kelihatannya, itu setiap persepsi itu kita ada pertaruhannya. Kalau kata Husserl gitu. Kenapa sih? Karena membuka macam-macam kemungkinan. Ya. Oke, nah ini terakhir. Nanti fenomenologi itu saya dikasih buku ya, Romo Setio itu menulis tentang fenomenologi. Saya baca ini di mana fenomenologinya. Tapi memang banyak fenomenologinya, tapi di situ dia lebih menerapkan fenomenologi ke dalam penelitian kualitatif. Jadi nanti maksudnya fenomenologi, metode itu semacam memberikan arahan metode untuk pendekatan kualitatif, bukan kuantitatif. Jadi lebih ke subjeknya, bukan ke objeknya. Tuh, ini apa ya? Oh, gaji lulusan filsafat, nggak usah. Kenapa ada di sini? Jadi kata Husserl sebagai penutup, I had to philosophize, otherwise I could not live in this world. Jadi tetaplah berfilsafat, kata Husserl, karena tanpa itu dia sendiri tidak bisa hidup di dunia. Terima kasih teman-teman. Selamat malam, kita diskusi. Terima kasih banyak Ito untuk penjelasannya. Meskipun waktunya terasa kurang ya, kita masih punya waktu sekitar 45 menit ya untuk klarifikasi atau mungkin sekedar bertanya ya, masih belum clear misalnya tentang satu konsep ya. Jadi tidak usah malu-malu, ini tempatnya untuk klarifikasi, atau juga kalau yang sudah belajar bisa mempertanyakan begitu ya beberapa pendapat dari Ito begitu. Atau kalau yang sedang masih mencari atau sedang mengerjakan metode kualitatif fenomenologi, bisa juga tanya, karena kita sudah membaca buku terbaru dari Canisius yang menggunakan fenomenologi sebagai metodologi penelitian ya. Jadi ini memang tema besar filosofi dari dalam kita, jadi kesempatan untuk teman-teman semua untuk memperdalam subjek kita malam ini. Saya persilahkan kalau ada 3-4 penanya awal, monggo. Saya tanya nanti saja. 1, 2, 3, 4. Oke. Ada 4 penanya. Sebutkan nanti namanya terlebih dahulu. Ya. Setelah itu silahkan disampaikan pertanyaannya. Monggo. Oke, terima kasih. Jadi perkenalkan, nama saya Dedi. Saya ingin bertanya mengenai fenomenologi. Jadi pemikiran Edmund Husserl ini sebenarnya Edmund Husserl. Iya, gimana? Edmund Husserl. Husserl. Dia orang Jerman. Iya. Mendapat pengaruh ya, menjadi pengaruh berpikirnya Jean Paul Sartre, di mana beliau mengatakan bahwa orang lain itu adalah neraka bagi dirinya. Nah, artinya Sartre ini berpendapat bahwa kita sebagai subjek sebenarnya juga diobjektifikasi oleh subjek-subjek yang lain. Oleh karena itu, mungkin bagaimana sih fenomenologi ini memandang
sebuah subjek itu sendiri, ya, di dalam melihat berbagai macam objek-objek. Jadi apakah ketika kita berpendapat bahwa objek itu kita kan ibarat saya menjadi objek kalian semua, ketika saya berbicara secara otomatis itu mengganggu, artinya mengganggu subjektifikasi saya gitu. Dan teman-teman yang lain juga menafsirkan saya berbeda-beda, yang disebut tadi persepsi yang berbeda-beda. Nah, artinya apakah subjek ya ini artinya bersifat apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hasra ini gitu? Karena saya belum terlalu paham gitu fenomenologi ini dipandang hasra ini seperti apa gitu, subjek itu seperti apa gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jadi pertanyaannya tentang apa itu subjek intinya ya dalam pemikirannya Husserl. Yang kedua tadi Mbak dari sana. Ya, selamat malam. Nama saya Hani dan background saya arsitektur. Memang benar ya tadi sempat disebutkan bahwa arsitektur banyak meminjam fenomenologi, meskipun kelahirannya arsitektur sendiri tidak pernah sendiri dan meminjam banyak teori lain. Jadi jauh sebelum Husserl ini, Plato sempat menyebutkan ada 3 bentuk form ya. Jadi ada 3 bentuk, yaitu pertama fix, kemudian copy dan pora. Pora ini disebutkan Apa? Fix, copy dan pora. Kora. Iya, dalam menjelaskan mengenai bentuk atau wadah. Dan pora ini dijelaskan oleh Derrida sebagai ibu, rahim atau receptacle gitu. Jadi ini itu bisa dijelaskan sebagai place of meaning, ya, yang bisa juga dikaitkan dengan intentionalitas tadi ya. Apakah bisa disebutkan gitu pembahasan arsitektur sebagai kora adalah intentionalitas? Kemudian pertanyaan keduanya, jika iya, bukankah justru intentionalitas itu menghilang karena meskipun ada intersubjektivitas, tetapi definisinya itu hanya ada satu gitu, the place of meaning itself gitu. Kemudian subjeknya menjadi menghilang. Baik, terima kasih. Pertanyaannya mulai susah-susah tuh ya. Jadi siap-siap. Gak tahu sampai ke kora segala ini. Nanti saya bisa membantu kalau ada kesulitan. Kali ini ngomong tentang Platon lah gitu. Pertanyaan ketiga, silakan. Nama saya Ardo. Saya ingin bertanya, apakah wacana filsafat Edmund Husserl ini dia masih seorang Kartesian atau bisa disebut filsafat kesadaran atau sudah full kontemporer begitu? Ya, mungkin segitu aja. Jadi mau bertanya. Ya, terima kasih. Yang terakhir tadi Mas. Ya, Selamat malam, terima kasih. Nama saya Anggara. Mungkin pertanyaan saya agak sedikit merancang karena ini lebih ke aspek filosofis dari metode gitu. Banyak pertanyaannya, ada 3, tapi yang satu kayaknya udah nyambung kayak pertanyaan yang sebelumnya itu mengenai kritik dari Sartre. Yang mana Sartre bilang kalau Husserl itu lebih bisa lepas dari ego Kartesian. Sebenarnya apakah Husserl itu sengaja seperti itu, berpegang pada ego Kartesian atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai totalitas kesadaran. Dan yang ketiga adalah, ini mungkin saya mau mengaitkan dengan bahasan kita sebelumnya, Immanuel Kant ya. Bagaimana pendapat Husserl tentang destinasi? Ya. Terima kasih saja. terima kasih banyak. Pertanyaannya saya kira cukup jelas ya. Jadi silakan Dito langsung dengan tanggapannya. Saya ini kayak ujian komprehensif jilid 2 nih. Yang menilai publik loh, Ya, menilai publik, masalahnya lebih gawat lagi. lulus apa adanya mereka menentukan. Jadi Dedi ya, tentang orang lain sebagai neraka ya. Itu betul, tapi kalau saya mau lugas menjawab Anda,
paham subjek dalam fenomenologi Husserl itu yang jelas tidak absolut. Maka berbeda sekali antara pemahaman subjek fenomenologi Husserl dengan Immanuel Kant, Mas Anggara, apalagi dengan Hegel. Jadi pembicaraan tentang subjek, ada kata subjek gitu ya, dan itu menjadi sebuah kosakata kunci kaum pemikir itu memang sejak filsuf namanya René Descartes, tulisannya Descartes, bacanya Descartes. Nah, sejak itu kata subjek itu menjadi kata kunci dalam filsafat modern. Bahkan Hegel nanti menyebut ada semacam subjek yang absolut gitu ya, subjek yang mensubjektifikasi ke dalam objek dan kemudian menjadi subjek lagi gitu, bulat gitu. Husserl tidak seperti itu, pasti tidak, karena dengan intensionalitas subjek itu sudah pecah. Dia subjek yang tidak lagi otonom, dia subjek yang sudah selalu dalam tegang tadi itu, intensio. Jadi subjeknya Husserl itu memang masih dalam satu sisi modern, jadi ambigu ya, tapi di sisi lain dia juga sudah subjek yang pecah berantakan gitu. Maka dari situ kemudian disambernya nanti sama orang kayak Derrida dan lain-lain yang kemudian mengekstrapolasi itu menjadi postmodernisme. Jadi secara sederhana, nomor satu, subjek Husserl adalah subjek yang tidak absolut. Kalau mau didefinisikan subjeknya seperti apa? Subjek intensional. Tapi subjek intensional itu adalah subjek yang sebetulnya tidak lagi utuh, tidak lagi penuh diri. Jadi kalau kita lagi ngebahas fenomenologi terus tiba-tiba ngomong penuhan diri, wah ini belum ngerti fenomenologi Husserl ya. Karena kata kepenuhan diri yang gitu-gitu nggak ada di fenomenologi Husserl, asing. Dengan intensionalitas itu udah terbantahkan. Begitu Mas Dedi. Lalu yang kedua, wah ini dia Mbak Hani. Ini pembaca filsafat semua kayaknya kelas ini. Jadi memang saya membahas saja tentang intensionalitas dan place of meaning itu ya. Kalau mau dikatakan apakah kemudian subjek itu bisa didefinisikan sebagai place of meaning, ya. Tapi Derrida itu menerbitkan buku judulnya La Voix et la Phénomène, fenomena dan suara ya. Di situ dia mengatakan bahwa yang disebut meaning itu selalu vouloir dire gitu. Jadi mau dikatakan. Begitu dia terkatakan, meaning itu hilang, makna itu hilang. Setelah terkatakan, setelah tertulis gitu. Meaning itu merocot gitu, meleset. Jadi sebetulnya kita nggak pernah sampai juga pada meaning gitu, kata Derrida. Di situ dia sedang menghantam Edmund Husserl perihal filsafat kehadiran. Jadi untuk Edmund Husserl, kesadaran itu menghadirkan memang. Dia menghadirkan dunia. Kita lihat tadi intensionalitas ya, terberikan bagi kita, dan realitas itu hadir lewat kesadaran. Apa saja yang disebut realitas. Nah, di situ ada satu konsep kunci yang namanya hadir, kehadiran, present. Dan itu memang betul ya, Derrida betul di situ. Kata kehadiran itu kunci untuk Husserl. Nah, jadi memang kritik Derrida terhadap Husserl bahwa Edmund Husserl itu masih terjebak dalam metafisika kehadiran. Itu yang mau dirubuhkan oleh postmodernisme setelah itu. Terkait dengan Cora, silakan ahlinya nanti aja yang menjawab, Romo Setio. Lalu Mas Arthur ya, tentang Kartesian. Kebetulan tesis saya itu tentang subjek dan intersubjektivitas dalam buku Meditasi Kartesiannya Husserl. Di situ dia banyak membahas tentang René Descartes memang. Tetapi apakah dia masih Kartesian? Jawabannya ya dan tidak. Ya, karena menurut dia René Descartes ya, konsep Kartesian itu tentang subjek itu kunci, sebuah revolusi dalam sejarah pemikiran, di mana yang sebelumnya dunia itu zaman klasik penekanannya ada pada alam,
kosmos, kan gitu. Pusat dunia ada di kosmos. Di zaman agama-agama, pusat dunia ada di mana? Theos. Tuhan sebagai pusat segala sesuatu. Semua pemikiran dan tulisan diarahkan ke situ, ke pusat. Tiba-tiba muncul Descartes ngomong subjek, ini loh pusat gravitasinya. Dan sejak itu muncullah modernisme, di mana orang tidak lagi bicara tentang kosmos sebagai pusat, tidak lagi bicara tentang Tuhan sebagai pusat, tetapi bicara manusia sebagai subjek. Nah, itu pusatnya. Nah, di satu sisi dia masih seperti itu karena subjek penting untuk Husserl, tapi di sisi lain tadi seperti penjelasan pertama saya, subjek itu bukan lagi subjek yang sepenuhnya Kartesian, tapi udah pecah berantakan. Ini juga menjawab Mas Anggara kayaknya ya, gitu ya. Lalu tadi ada tentang totalitas kesadaran, nggak ada totalitas kesadaran di fenomenologi. Jadi kesadaran itu seperti mozaik gitu ya, tempel-tempel gitu. Lalu juga ini yang penting, bagaimana relasi Husserl Kant. Yang diambil dari Kant adalah konsep transendentalnya. Konsep transendental Kant itu sangat penting untuk Husserl. Transendental apa yo? Transendental bukan transenden. Itu dua hal yang berbeda antara transenden dan transendental. Kalau transenden itu melampaui, mengatasi ya Tuhan itu transenden gitu kan. Sebetulnya orang lain juga transenden dalam arti itu. Transendental bukan itu. Transendental adalah syarat kemungkinan. Conditio sine qua non dalam bahasa Kant. Syarat kemungkinan yang memungkinkan terjadinya A. Syarat kemungkinan yang memungkinkan objek disebut objek. Syarat kemungkinan yang memungkinkan macam. Itu kan ambisikan mau menjelaskan itu, mencari pengetahuan tentang syarat kemungkinan itu. Nah itu penting untuk Husserl, tapi sisanya dari Kant itu dibuang sama Husserl. Buat Edmund Husserl, filsafat Immanuel Kant itu adalah spekulasi. Bukan filsafat, spekulasi. Dia berspekulasi tentang subjek, dia berspekulasi tentang pengetahuan, tentang metafisika, tentang otonomi diri. Itu kan spekulasi. Pertanyaan Husserl itu sederhana, mana itu mana? Misalnya seorang fenomenolog itu, termasuk Patočka itu pernah diskusi dengan seorang ideolog yang ngomong tentang masyarakat. Pertanyaannya sederhana, yang disebut masyarakat itu mana? Tunjukkan ke saya masyarakat. Loh ini masyarakat. Loh, itu kan bukan masyarakat. Itu si A, si B, si C, si D. Masyarakat mana? Gak ada. Karena yang disebut society itu adalah sebuah konsep. Jadi kalau kita bicara masyarakat atau kita bicara rakyat, itu kita sedang bicara konsep, sebuah penafsiran tentang manusia. Nah, Kant juga begitu. Jadi dia menafsirkan penafsiran si A, si B, si C, kan begitu. Tapi buat fenomenologi Husserl itu nggak real. Sama seperti kita sedang bicara rakyat, itu nggak real. Kalau menurut Husserl ya, jangan dibawa keluar, jangan didemo. Jadi yang real adalah individu A, individu B, individu C, itu real. Rakyat konsep. Gitu. Mas Anggara, cukup jelas? Saya sedikit menambahi tentang Cora ya. Jadi pertanyaan yang menarik ya. Jadi apakah intensionalitas lalu kemudian bisa membahasakan Cora tadi itu ya? Kalau dari pemahaman saya tentang Platon ya, jadi kan ada fix ya, atau yang disebut idea, lalu kemudian ada copy ya. Kalau dalam arsiteknya mungkin Anda punya desain ya, formal sebuah bangunan ya, lalu kemudian hasil kerja bangunan yang terjadi, itulah kopinya. Nah, dalam pemikirannya Platon di buku Timaios itu, dia mengatakan bahwa munculnya bangunan arsitek itu yang sensibel, yang indrawi, dia itu keluar dari Cora. Ya, jadi Anda punya ide, lalu Anda membangun rumah begitu ya, lalu Anda kan harus bekerja dengan bahan pasir, batu ya dan segalanya.
Dan ketika rumah itu muncul, dia tidak pernah eksak dengan apa yang ada di ide Anda. Iya kan? Itu makanya dikatakan dia hanya kopi. Kora adalah tempat, betul. Tapi tempat jangan dibayangkan kayak, kan itu kan hanya metafor ya. Kadang dikatakan sebagai place, kadang dikatakan sebagai teritori, lahan gitu ya. Kadang dikatakan sebagai rahim ya, matris ya. Kadang dikatakan sebagai matriks ya. Maka ini saya juga nggak tahu ya. Derrida juga sama dia nggak bisa mengatakan apa itu. Karena Kora itu bukan apa. Ya, dia bukan ini, bukan itu, sekaligus ini, sekaligus itu, begitu ya. Dia bukan ide, tapi dia juga bukan yang sensibel. Jadi dia itu adalah tempat ya, dalam arti metaforis saja. Ya. Kora adalah semacam resistensi dari bahan, begitu ya, yang membuat bahwa ketika ide, konsep fix itu Anda terapkan dalam kenyataan, kenyataan tidak pernah eksak dengan ide Anda. Jadi place itu dalam arti seperti itu. Maka kalau intensionalitas digambar di semacam disandingkan dengan Kora, bukan, sama sekali bukan. Meaning itu ada pada fix, pada forma, pada ide. Disitulah Anda menemukan meaning ya. Nah, temuan dari Husserl adalah mencoba mengobjektifkan tanda kutip yang namanya meaning ya. Karena setiap orang kan punya meaning sendiri-sendiri ya. Jadi ketika melihat gunung atau melihat bangunan, orang punya idenya sendiri-sendiri. Nah, bagaimana ide ini yang adalah intensionalitas ya, sebetulnya intensionalitas itu dicarikan caranya supaya bersifat intersubjektif. Itu yang ditawarkan dalam fenomenologi. Jadi saya kira beda ya, beda penjelasan mengenai Kora dengan intensionalitas. Semoga membantu. Baik, kita kembali ke fenomenologi. Jadi sudah dijawab dengan clear oleh Mas Ito soal subjek, soal kesadaran ya. Apakah masih ada untuk termin selanjutnya? Silakan. Atau kalau tadi belum puas juga boleh ya, masih untuk tanya lagi. Monggo. Satu ya, lagi dua. Mungkin satu atau dua lagi. Masih ada banyak waktu, kita masih punya 20 menit. Belum ada? Baik, kita mulai dengan dua dulu. Silakan. Terima kasih, selamat malam. Saya Raihan. Mau bertanya Mas Ito untuk masalah bagaimana fenomenologi menyikapi atau menanggapi tentang kebahagiaan itu sendiri atas dasar kesadaran. Seperti itu. Mungkin kalau kita bisa tahu tentang Stoa itu sendiri mengajarkan bahwa fokus kepada subjek atau kita sendiri. Mungkin di buku Romo Setio juga pernah membahas bahwa ada dikotomi antara pemisahan apa yang bisa kita kendalikan ataupun yang tidak bisa kendalikan. Seperti itu saja. Jadi selamat malam. Maaf, ini tadi pertanyaan tentang fenomenologi atau tentang Stoa? Fenomenologi. Enggak, karena Mas Ito juga ngerti Stoa begitu. Atau dua-duanya begitu ya? Iya, dua-duanya. Jadi Seneca sama fenomenologi. Silakan. Selamat malam Mas Ito sama Pak Setio. Perkenalkan, nama saya Aldo. Saya juga background dari arsitektur. Jadi saya ingin menanyakan, misalnya kita sebagai arsitek kan mendesain untuk ada klien datang nih. Klien datang dengan bawa mau bikin rumah nih misalnya. Terus dia punya konsepnya dia sendiri, misalnya ide tentang dia mau rumah seperti, misalnya dia punya ide tentang Bali gitu. Sedangkan kita sebagai arsitek juga punya kebaliannya kita sendiri gitu. Nah itu gimana fenomenologi ini bisa, gimana sih apa yang harus kita lakukan sebagai perancang gitu untuk mempertemukan antara ide saya tentang bagaimana kita bisa merumuskan kebalian itu dalam bangunan nanti, sehingga kliennya juga kita kan tujuan kita kan kepuasan klien gitu. Oke, kita mau menerjemahkan idenya Balinya dia. Nah gimana tuh kita bisa menerjemahkan kebaliannya dia itu ke bangunannya, tapi juga kita kan juga punya ide tentang misalnya kebaliannya itu, dan itu gimana fenomenologi bisa mempertemukan keduanya.
objek itu. Terima kasih. Ini pertanyaan yang lebih praktis lah, jadi untuk kamu bisa jadi konsultan ini ya, konsultan fenomenologi ya, untuk proyek-proyek arsitektur begitu Pak. Ada yang mau nanya juga kawan? Ya silakan. Saya Rika. Ini saya backgroundnya awam. Jadi ini sebenarnya rada nggak ngerti tadi mana datangnya telat. Terus cuma mau nanya, yang ini nggak tahu ini berhubungan dengan fenomenologi atau enggak. Cuman tadi kan itu bilang ada tentang transendental ya. Terus jadi muncul pertanyaan, maksudnya tuh transendental kalau misalnya dikasih contoh praktis, mungkin kayak misalnya yang baru terjadi syarat terjadinya kemungkinan dari suatu peristiwa ya. Misalnya kita pakai contoh demonstrasi yang kemarin aja deh, itu maksudnya terus aspek transendentalnya atau syaratnya itu kayak gimana gitu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya kira ini tokoh kompeten untuk menjawab. Terakhir ini karena kebetulan sedang intens masuk dalam politik begitu ya, jadi bisa memberikan pendapatnya, memberikan syarat-syarat kemungkinan ya, munculnya sebuah demo RUU KPK. Biar mau jangan panjang-panjang ya. Ini program ini malah lanjutin. Mas Raihan ya, tentang kebahagiaan ini menarik. Karena begini, ini pertanyaan ini relevan. Ini pertanyaan saya juga ketika saya sedang mempelajari fenomenologi tahun-tahun awal kuliah saya. Fenomenologi itu sama sekali nggak bicara etika. Sama sekali tidak. Etika dalam pengertian sebuah filsafat moral. Etika bukan dalam pengertian bagaimana saya berhubungan dengan si A, bukan. Tapi sebuah filsafat moral tentang apa yang baik. Itu fenomenologi sama sekali nggak bicara. Maka dia ada dalam genre yang sangat berbeda dengan aliran-aliran filsafat pada umumnya yang selalu pasti di titik akhir membicarakan etika. Apalagi kalau kita bicara tentang filsafat klasik zaman antik sampai Romawi ya, sampai ke abad pertengahan, itu sangat kental dengan etika. Kita bisa banyak kaya sekali membaca apa yang dimaksud dengan kebaikan, apa itu kebahagiaan, eudaimonisme Aristoteles misalnya, lalu termasuk juga kaum Stoa, cara mencapai kebahagiaan. Fenomenologi tidak. Sebabnya sederhana, karena apa yang disebut sebagai baik dan filsafat moral itu tidak relevan untuk fenomenologi. Sesederhana itu. Kenapa fenomenologi tidak mau bicara etika kecuali setelahnya Levinas ya. Itu juga Levinas protes kan ke fenomenologi. Apa ini nggak pernah membicarakan etika? Tapi kalau dari kacamata Husserl sebabnya sederhana, tidak relevan. Kenapa sebuah filsafat moral tidak relevan? Karena bahkan ya menurut fenomenologi, Pak Husserl kan selalu menulis dari sisi sudut pandang orang pertama. Saya saja bahkan belum tentu tahu semua tentang diri saya gitu. Saya saja bahkan belum tentu tahu tentang kesadaran saya. Lalu saya mau berpretensi bicara tentang kesadaran orang lain, nggak mungkin. Saya belum tentu tahu tentang apa yang saya inginkan misalnya, tapi saya sudah bicara tentang keinginan orang lain, nggak mungkin. Saya belum tentu tahu apa yang baik untuk diri saya sendiri, tetapi saya mau membuat sebuah sistem pemikiran tentang kebaikan, nggak mungkin. Jadi fenomenologi itu pada titik tertentu serendah hati. Jadi dia tidak membicarakan hal-hal yang menurut dia dianggap terlalu spekulatif, apalagi Hegel gitu kan. Maka kalau mau yang, tapi kan kita sekarang di generasi ini kita perlu bicara kebahagiaan kan gitu. Meskipun kalau diterusin jadi motivator. Jadi kebahagiaan itu apa kan gitu. Itu kalau kita mau menarik saripatinya dari fenomenologi, yang disebut kebahagiaan itu ya momen. Karena fenomenologi itu kan dia membahas kesadaran sebagai peristiwa ya. Jadi yang bahagia itu ya momen. Momen A, momen B, nggak ada yang disebut kebahagiaan total, kebahagiaan sejati, nggak ada. Kita bahagia di momen A, kita bahagia di momen B. Setelah itu frustrasi,
Tapi itulah kebahagiaan, gitu Mas Ryan. Maka agak berbeda emang sama Stoa ya. Kalau Stoa itu punya apa namanya, garis yang jelas gitu ya tentang bagaimana cara menjadi bahagia, dirumuskan secara jelas dan terpilah. Fenomenologi tidak. Dan apalagi kita lihat penekanannya ada pada persepsi dan perspektif. Jadi apa yang bahagia untuk si A belum tentu bahagia untuk si B dan untuk si C, gitu Mas Ryan. Lalu ini apa tadi ya? Arsitektur. Kalau soal klien yang mau Bali, Anda punya konsep kebalian. Secara fenomenologi itu tergantung duitnya. Kalau duitnya oke ya udah lah ya. Ada masalah. Jadi intersubjektivitas itu apa sih kan gitu? Intersubjektivitas itu adalah momen tadi itu, momen ketika sedikit aspek dari diri saya sebagai subjek ketemu dengan sedikit juga aspek dari orang lain sebagai subjek. Kenapa saya katakan sedikit? Karena sekali lagi fenomenologi itu cenderung realistik. Dia bahkan mengatakan saya nggak mungkin tahu apa yang orang lain pikirkan, rasakan, pendirian dia itu nggak mungkin. Bahkan setelah dia pun mengatakan itu nggak mungkin, itu kata fenomenologi gitu. Yang saya tahu adalah orang lain sebagai alter ego, diri saya yang lain gitu. Jadi bukan orang lain sebagai orang lain, itu nggak mungkin, nggak ada. Tapi saya hanya bisa membayangkan diri saya di posisi orang lain. Maka muncul empati, bukan simpati ya, empati, empatos. Saya bisa menempatkan diri sedikit banyak di posisi itu, ada pengalaman yang sedikit saja sama. Itulah intersubjektivitas. Jadi klien Anda mau Bali, maksudnya gaya Bali Utara. Konsep kebalian Anda Bali Selatan, itu udah beda. Bali kota sama Bali sawah udah beda kan gitu. Tapi di momen titik tertentu, ketika ada irisan pengalaman yang sama, di situ ketemu. Ternyata yang Anda maksud adalah Pendopo Jawa, bukan Bali. Dari tadi ngomong Bali kan gitu, ketemu akhirnya bikin Pendopo Jawa gitu. Karena ternyata irisannya ada di situ, misalnya. Gitu. Jadi sedikit saja irisan itu menciptakan intersubjektivitas. Jadi intersubjektivitas itu nggak muluk-muluk kayak misalnya dialog interreligi, gitu. Enggak. Intersubjektivitas itu ya sejauh saya bisa atau sejauh orang lain bisa masuk ke dalam pengalaman saya, atau sejauh saya bisa masuk dalam pengalaman orang lain. Bukan orang itu harus paham begini, harus mengerti perasaan saya, curhat, bukan. Gitu ya. Lalu Mbak Ripka ini tentang transendental. Kenapa contohnya demo ya? Misalnya. Jadi syarat kemungkinan dari ini kalau misalnya Immanuel Kant ya, syarat kemungkinan dari kebebasan. Dia ngasih contoh kayak gitu, atau syarat kemungkinan kalau Edmund Husserl, syarat kemungkinan dari adanya orang lain. Padahal itu udah jelas-jelas berarti orang lain itu ada gitu ya. Tapi dipertanyakan syarat kemungkinannya gitu. Nah, kalau mau contoh lebih konkret lagi, syarat kemungkinan dari negara, syarat kemungkinan dari agama, syarat kemungkinan dari demo, misalnya syarat kemungkinan dari demo adanya RUU, syarat kemungkinan dari RUU adanya undang-undang sebelumnya, syarat kemungkinan dari undang-undang sebelumnya adanya reformasi, syarat kemungkinan dari reformasi adanya Pak Harto, syarat kemungkinan dari Pak Harto, terus gitu ya. Sampai syarat kemungkinan itu dicari yang paling transendental, istilah Husserl. Istilah dia di sini memakai istilah arsitektonik, arkaik dan tektonik. Dia radikal ya, mengakar, tapi juga tektonik. Tektonik tuh apa ya, meluas ya, kayak mana-mana gitu. Jadi, nah itu adalah bukan negara, bukan Pak Harto, bukan Bung Karno, bukan manusia saja. Kalau itu kan kalau mau dirunut terus gitu ya, dari demo gitu kan, undang-undang, reformasi, Pak Harto, ke Bung Karno, ke zaman VOC kan gitu, sejarah Jawa, sejarah Nusantara, gitu kan.
kejauhan, subjek. Manusia sebagai subjek. Ada masalah dengan kebebasan manusia sebagai subjek misalnya. Atau yang disebut syarat kemungkinan itu karena sesederhana bahwa kita eksis. Ini nanti rumusan Merleau-Ponty misalnya itu bagus ya, eksis karena dia existere, dia keluar dari dirinya terarah pada yang lain, eksisten begitu. Nah dari situ muncul macam-macam persoalan. Jadi kalau mau dijawab kemudian syarat kemungkinan dari segala syarat kemungkinan itu apa? Subjek. Itu jawaban fenomenologi. Subjek yang apa? Subjek yang intensional, subjek yang eksis, eksis. Gitu. Itu aspek transendentalnya itu eksistensi manusia gitu ya. Tapi RUU juga. Tapi yang paling transendental itu Jadi gini, Rifka, filsafat itu senang dengan hal-hal yang mendasar. Jadi kalau RUU itu kurang mendasar RUU. Itu parpol-parpol aja. Itu, ya nggak tahu, saya kan banyak parpol. Oke, ditanya parpol mana? Ini nggak transendental. Tapi dari semua urusan itu, jadi sebetulnya baik yang di dalam gedung, yang di luar gedung, baik kita yang nonton kan gitu, itu sedang sama-sama meninjau kembali gitu syarat kemungkinan keberadaan kita masing-masing. Kenapa orang marah, orang protes? Karena ada syarat kemungkinan tertentu yang mereka nggak setuju, itu mempengaruhi eksistensinya, termasuk mempengaruhi eksistensi bangsa ini misalnya. Nah itu kalau mau disebut syarat kemungkinan kayak gitu. Jadi kalau mau jatuhkan lagi sampai ke yang paling dasar gitu ya, itu persoalan eksistensi subjek. Apalagi RUU gitu. Itu pangkat sekian dari persoalan eksistensi subjek. Gitu. Terima kasih. Kita masih punya waktu 6 menit, masih ada satu saja, terus nanti saya tambah pertanyaan saya tadi. Silakan. Selamat malam, perkenalkan saya Wiki. Jadi gini Mas, Romo sekalian dan teman-teman sekalian, tadi untuk dari Edman Husserl. Edmund Husserl. Ini agak susah mengoreksi ya, sudah berkali-kali. Edmund Husserl. Edmund Husserl. Karena dia orang Jerman. Ya. Oke. Jerman ini dia membahas kalau makin lama dunia makin terpolarisasi dalam bentuk metode-metode, metodisasi itu mulai dari mungkin biologi, kimia dan segala macam, makin terpecah dalam metode. Tapi di sini yang saya katakan, bukankah kalau kita tidak terpecah menjadi metode-metode itu, kita nggak akan bisa mencapai peradaban yang seperti sekarang. Mungkin kalau kita berkutat pada experience ya, fenomenologi dari Husserl sendiri yang mengutamakan pada pengalaman setiap subjek, kita mungkin nggak akan pernah bisa fokus misalnya pada bidang arsitek. Kita mungkin, kalau saya sendiri backgroundnya perpajakan, kita mungkin nggak akan pernah bisa fokus untuk merumuskan kebijakan fiskal yang bisa menstimulus impor dan ekspor kita gitu. Kalau kita tetap mengutamakan tadi kayak Mas itu tadi sempat bilang kalau tapi akibat dari yang metodisasi ini menyebabkan kayak ilmu menjadi semacam OKB Mas ya, orang kaya baru yang nggak mau mengkritisi dirinya sendiri. Nah, jadi pertanyaan saya yang pertama, bagaimana tanggapan Mas itu terhadap pendapat saya ini ya? Gimana kalau kita tetap fenomenologi, kita nggak akan bisa step up sampai sekarang. Dan kedua, bagaimana cara bagi ilmu-ilmu yang sedang kita punya sekarang untuk tidak terjebak dalam kacamatanya masing-masing, tidak terjebak dalam sudut pandangnya masing-masing. Karena walaupun saya juga mengakui, seperti yang Mas sudah bilang, walaupun sekarang seperti dunia ekonomi misalnya, sekarang banyak namanya ya interdisiplin ya, studi interdisiplin, banyak ekonomi kita gabung dengan lingkungan, dengan politik, sosial segala macam, tapi tetap memang pasti aja distingsi ya, ada perbedaan karena emang kalau
bandinginnya sama fenomenologi bangkit ya, karena kan fenomenologi itu bukan soal metode mas ya, tapi benar-benar menghayati dari experience masing-masing. Bagaimana tanggapan mas tentang bagaimana ilmu bisa terlepas dari sudut pandang keunggulannya masing-masing? Terima kasih. Terima kasih. Dari saya, dari mendengarkan penjelasan tentang kesadaran tentang subjek ya, tadi sebagai syarat transendental tadi dia. Nah, nanti kan fenomenologi itu kan dalam perkembangan terakhirnya, misalnya oleh Heidegger ya, murid dekat Husserl akan dituduh sebagai jatuh ke subjek lagi begitu ya. Dan juga orang seperti Merleau-Ponty saya kira juga mempunyai insinuasi yang sama bahwa pembahasan tentang fenomenologi yang terpusat pada intensionalitas akhirnya ya semacam jatuh kembali kepada primasi subjek gitu ya. Kira-kira gimana itu kalau tanggapan dari kamu yang cukup membaca lebih mendalam soal Husserl ini? Terima kasih. Monggo. Mas Vicky ya. Jadi yang pertama, Husserl tidak anti sains. Posisi Husserl ini kita memang mendengar sebuah kritik terhadap sains ya. Tapi dia tidak anti sains. Ini berbeda, atau anti sains dan teknologi. Ini berbeda misalnya dengan muridnya Heidegger. Heidegger itu punya kecenderungan anti sains dan anti teknologi. Husserl tidak. Willem Dilthey sebelum dia juga anti sains dan anti teknologi. Husserl tidak. Jangan lupa latar belakang dia saintis. Yang mau dia lakukan adalah dia mau menarik batas metode. Karena kesuksesan sebuah metode itu biasanya cenderung lari lebih cepat daripada kemampuan si metode itu untuk melihat keterbatasannya kan gitu. Yang namanya metode sama seperti definisi kan, dia batasan. Kita pakai metode untuk membatasi diri kan gitu. Tapi dia kemudian dipakai untuk semua hal lain, seolah-olah menjadi formula one for all gitu. Ini bisa dipakai untuk semua, enggak seperti itu. Jadi dia sebetulnya sekedar mau menarik batas metode. Dan sebetulnya ini relevan ya menurut saya. Kita kan sekarang juga semakin susah gitu ya untuk melihat batas-batas metode apa yang kita pakai di ruang publik ini. Mulai dari kebijakan, mulai dari penulisan artikel wartawan-wartawan di media cetak dan online kan gitu. Lalu para fisikawan, dunia akademik lebih kacau beliau lagi. Semua menggunakan metode yang disamaratakan. Padahal bidangnya sama sekali berbeda. Objek kajiannya berbeda, metodenya pukul rata. Dunia akademik kita begitu kan teman-teman. Jadi sebetulnya kita masih merasakan relevansi dari kritik Husserl ini. Dan kalau kita mau jujur sebetulnya belum banyak kemajuan, khususnya untuk Indonesia ya. Tapi kalau kita ngomong misalnya di Prancis, Pak Romostio belajar kajian interdisiplin antara fenomenologi dan biologi molekuler ya ada gitu. Dan itu digeluti secara serius. Sayangnya kita ada di dunia yang orang menyadari itu keliru, orang-orang di sana gitu. Mungkin 1 abad yang lalu gitu. Sekarang kita lagi mengalami masa keemasannya gitu. Tetapi apa yang perlu dilakukan sains sederhana, mengenali batasnya. Termasuk kita belajar mengenali batas metode yang kita pakai. Ini sejauh mana ini nggak bisa applicable untuk bidang ini hanya bisa applicable untuk bidang A. Nah, mengenali batas-batas gitu susah gampang kan gitu. Jadi dia tidak anti sains dan anti teknologi. Dia seorang saintis, dia mendukung kemajuan peradaban. Itu yang paling penting. Tetapi yang dia kritik adalah dasarnya. Si metode ini menganggap diri seperti apa dan efeknya. Sekarang misalnya efeknya kalau nggak dikontrol, kalau metode nggak mengenali batasnya, Perang Dunia Kedua itu jalan terus, binasa itu orang-orang. Atau efek lingkungan sekarang misalnya. Kalau misalnya metode apa gitu ya, perminyakan atau apa dipakai terus begitu ya binasa. Jadi metode juga harus ada kritik internal, itu aja intinya Husserl. Gitu ya Mas. Terima
Semoga menjawab. Romo Setio, jadi memang kritik terhadap subjek intensionalnya Husserl ini kan salah satunya dari Emmanuel Levinas. Itu bahwa subjeknya Husserl itu masih berada dalam intelektualisme, kan gitu ya. Masuk misalnya nanti Martin Heidegger gitu, mengkritik itu masih subjek modern. Saya mengatakan iya dan tidak seperti tadi. Jadi subjek Husserl itu memang masih modern di satu sisi, tapi di sisi yang lain dia udah patah betul. Kita nggak akan menemukan konsep subjek Husserl kalau kita baca Descartes, kita baca Spinoza, kita baca Kant, baca Hegel, sama sekali berbeda. Tetapi kritik Emmanuel Levinas misalnya yang mengatakan bahwa konsep kesadaran Husserl itu masih intelektualis, ya betul. Itu saya mengiyakan. Karena prioritas Husserl itu ada di kesadaran rasional memang. Itu menjadi semacam titik tumpu untuk kesadaran-kesadaran yang lain. Kesadaran estetik, kesadaran apa, itu titik tumpunya ada di kesadaran rasional. Jadi memang penekanan dia di situ. Kenapa begitu? Karena sederhana sekali jawabannya. Setiap orang kan harus memahami dulu kan. Dia mau mengolah barang jadi komoditas, dia mau mengolah imajinasi jadi syair, dia mau mengolah persoalan menjadi RUU kan gitu. Dia sendiri ya, si subjek kan harus paham dulu, harus ngerti dulu. Ngerti dengan apa, teman-teman? Rasio. Makanya penekanan Husserl ada di kesadaran rasional. Maka dia mengkritik Sigmund Freud misalnya secara tidak langsung yang membedakan ada irasionalitas, alam bawah sadar. Buat Husserl nggak ada itu. Kesadaran ya kesadaran, titik. Termasuk alam bawah sadar itu ya kesadaran juga. Tapi penekanan dia rasional. Kalau itu dikatakan intelektualisme, betul. Tapi bahwa itu masih modern, metafisik, saya rasa tidak. Dia udah sebetulnya jauh melampaui zaman ya, intuisi yang ditangkap oleh orang seperti misalnya Jean-Luc Marion, oleh mungkin Derrida juga gitu. Terima kasih, kita beri tepuk tangan. Biasanya tadi mengenai metode itu menarik ya, sangat relevan untuk kita yang kerja di yang dosen-dosen misalnya ya, kayak saya di Fakultas Filsafat atau teman-teman. Itu kan kita semua ditirani oleh rejim positivistik namanya akreditasi. Isinya poin-poin semua, kemudian kuantifikasi. Termasuk kalau kita sebagai dosen mau jadi lektor kepala, mau profesor, sama itu. Kita itu ditirani oleh batas metode ilmu alam ya, yang tidak mengenal batas gitu. Jadi ada seorang teman mau mengajukan jadi profesor, dia submit bukunya, lalu bukunya dikembalikan dengan catatan bukan buku ilmiah. Ini hanya opini pribadi pengarang. Ya namanya juga buku filsafat kan, ya pasti opini pribadi. Karena tidak ada tabelnya, tidak ada statistiknya ya, maka tidak dianggap sebagai buku ilmiah. Jadi kita mengalami seperti itu ya saat ini di Indonesia. Minggu depan 2 minggu lagi kita akan melanjutkan filosofi underground dengan tema yang tadi sudah disinggung Ito mengenai sains dan teknologi. Tapi kali ini dibicarakan oleh filsuf yang anti sains dan teknologi, yaitu Martin Heidegger, murid dari Husserl ya, di mana Martin Heidegger dengan seluruh kritiknya kepada metafisika, kepada teknik begitu ya, juga akan membuka domain yang sama sekali baru dalam filsafat, termasuk mempengaruhi Jean-Paul Sartre, mempengaruhi Derrida ya, dan mempengaruhi ya semacam fenomenologi yang sama sekali baru, yang sudah kayak kehilangan sedikit dimensi intelektualismenya gitu ya di era kontemporer. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya teman-teman di sini semua. Kita tepuk tangan untuk kita semua dan sampai ketemu.